Nama aku Saraswati. Halo teman-teman, kembali lagi dengan si aku masih di channel Tukang Usaha, channel yang membahas alur cerita film mulai dari ujung barat sampai ke pulau tak terjamah Love Tale. Ha 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 ha. Bagaimana kabarnya para baku jasa antero alam? Masih stalking mantan gebetan yang tak kunjung tercapai? Atau masih pusreng sampai mata minusan? Kali ini aku akan membahas sebuah film dari Indonesia, negeri kita tercinta. Masih bergenre horor tentunya, namun film horor kali ini bukan sekedar film horor biasa. Yang biasanya film horor identik dengan para bondoi cap kaki tiga, gak ada badaknya. Akan tetapi film horor kali ini berisi pesan-pesan moral bagi kalian yang parnoan, agar tidak takut kepada yang namanya juri jarian. Bagaimana ceritanya? Oke, sebelum masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, cukup satu kali saja, jangan dua kali, lalu komen, like, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini terus berkembang. Satu lagi, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Langsung saja siapkan kopi, nyalakan ulut, dan lupakan mantan. Film ini diawali dengan memperlihatkan wanita cantik bernama Saraswati yang sedang berdiri di pinggir trotoar sambil melihat seorang mama yang menggendong anaknya lalu berjalan di atas zebra cross. Lalu scene berpindah yang memperlihatkan sebuah pemakaman yang dihadiri oleh Saraswati kecil dan mantan gebetan si Abdul, dan pada film ini dia berperan sebagai ibunya Saraswati. Malam harinya, Saraswati kecil sedang memainkan kotak musiknya. Tidak lama setelah itu, dia pun pergi ke kamarnya yang lalu disusul oleh ibunya. Ibunya pun merasa heran dengan sikap anaknya yang mengatakan bahwa neneknya tidak suka kalung miliknya disimpan di dalam lemari. Nenek udah di surga. Aku masih mau di sini sama nenek. Singkat waktu, scene pun berpindah ke masa Saraswati SMP. Ternyata Saraswati ini mempunyai kelebihan dari semenjak dia kecil, dan dia bisa melihat makhluk halus alias indigoy. Terbukti sewaktu dia duduk di bangku SMP, dia sering melihat penampakan-penampakan yang ada di sekolahnya. Dia adalah Adit, teman Saraswati semasa SMP, dan pada waktu itu hanya dialah yang mengerti atas kemampuan yang dimiliki Saraswati ini. Singkat cerita, pada suatu hari si Adit tidak masuk kelas. Hal ini pun membuat Saraswati terheran-heran, mengingat dia pernah didatangi sesosok laki-laki yang mirip dengan Adit. Setelah dia mencoba mencari informasi tentang Adit, ternyata Adit sedang pergi ke Bandung bersama keluarganya dan belum kembali. Adit? Singkat cerita, Saraswati pun nekat pergi menyusul si Adit ke Bandung menggunakan kereta. Dan saat dia berada dalam kereta, dia melihat banyak jurik jarian yang tidak puguh bentukannya yang bergelatakan di mana-mana. Singkat cerita, Saraswati pun sampai di depan gerbang rumah Adit yang ada di Bandung. Dan ketika dia hendak membuka gerbang itu, tiba-tiba Saraswati mendapat penglihatan perihal si Adit yang dibunuh oleh pembantunya sendiri. Singkat waktu, Saraswati pun sudah dewasa. Pada saat itu, dia sedang bersama dua temannya dan adiknya di salah satu kedai bakso di pinggir jalan. Dan ketika bakso dihidangkan kepada mereka, tiba-tiba sesosok makhluk kecil berwarna hijau alias tuyul itu meludahi setiap mangkok berisi bakso yang sedang dimakan oleh pengunjung di sana, termasuk bakso milik Saraswati dan teman-temannya. Melihat sosok itu lantas membuat Saraswati pun penasaran dengan orang yang sedang membuat kuah bakso tersebut, dan ternyata dia menggunakan semacam penglaris untuk membuat rasa bakso itu terasa enak dan laku. Scene pun berpindah di kediaman Saraswati. Ketika itu dia sedang menulis, lalu ia penasaran dengan kegiatan adiknya bersama teman-temannya yang sedang melakukan permainan jalangkung. Jangan di sini ada pesta-pestanya. Sontak Saraswati pun melerai mereka dan mengatakan, Mereka semua udah datang. Sekarang kami sudah datang. Mau
Ketika Saraswati kerasukan, di sisi lain dia bertemu dengan neneknya yang menyuruh dia bahwa dia harus melawan dedemit itu. Kamu harus melawan dia. Singkat cerita, paginya Saraswati sedang sarapan ditemani oleh ibunya, adiknya, dan tantenya. HP kamu kan rusak. Pada saat itu ibunya memberikan dia uang untuk membeli HP permintaannya. Namun Saraswati menolaknya dan mengatakan, Gak usah, Mama simpen aja uangnya. malam harinya Saraswati sedang duduk di meja belajar. Lalu tiba-tiba, Kamu mau ikut main sama aku nggak? dia kerasukan seorang bocil nakal yang mengamuk karena tidak mau makan dengan sayur. Tidak selesai sampai di situ, Saraswati pun dirasuki lagi dengan sosok penari yang entah seperti apa bentukannya. Dan sebelum dia sadar, sosok yang merasukinya itu berganti kembali menjadi sosok neneknya yang mengatakan, Harus menerima kelebihannya. singkat cerita, besoknya di sekolah Saraswati memberikan hadiah kepada adiknya berupa HP merek Sony Ericsson, bukan ereksi, yang ia dapatkan dari hasil berjualan gelang di sekolah. Kita dapat uangnya dari mana? Lalu scene berganti di mana scene memperlihatkan Saraswati yang sedang berada di dalam perpustakaan. Lalu tiba-tiba dia diganggu oleh sosok wanita yang mati karena kehabisan darah setelah dia dibully oleh temannya. Semuanya ingin menjadi teman Citra. Apapun kulakukan demi menjadi seperti mereka. Bilik ini menjadi tempat aku bersembunyi. Dan setelah menceritakan penyebab kematiannya, jurik wanita itu pun meminta bantuan kepada Saraswati untuk datang kepada ibunya dan menjelaskan semuanya. Singkat cerita, Saraswati pun datang ke rumah jurik wanita yang ia temui di perpustakaan itu. Namun, kedatangannya ditolak mentah-mentah oleh si ibu dari jurik wanita itu. Tidak putus asa, Saraswati pun pergi untuk mendatangi wanita yang dulu pernah membuli jurik wanita itu dan memintanya untuk datang bersamanya ke rumah ibu jurik wanita itu dan meminta maaf. Termasuk yang namanya Dinda. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah ibu itu. Tentu saja, melihat Saraswati yang datang bersama wanita yang pernah membuli anaknya itu, ia langsung mengusir mereka. Namun pada saat itu, jurik wanita masuk ke dalam tubuh Saraswati dan menceritakan hal-hal yang hanya diketahui oleh dia bersama ibunya. Seperti ibu sudah merawatku dari kecil. Orang pekerja keras seperti ibu. Dan ternyata jurik wanita itu mati bukan karena bunuh diri, melainkan tangannya tidak sengaja tergores kaca pada saat ia memecahkan kaca mading di sekolahnya. Nah, atuh sarkoneng maneh teh. Apa raheut lain langsung diobati kadon lompat ka WC, dasar bakuja, bagong kura-kura ninja. Seketika itu ibunya pun luluh dan mau menerima mereka. Aku sayang sama ibu. Maafin aku. Scene berpindah kembali di mana scene ini memperlihatkan Saraswati bersama kedua temannya yang sedang menonton di bioskop. Pada saat itu, salah satu temannya menggoda Saraswati dengan menanyakan, apa jurik jarian ada di sini? Saraswati pun menjawabnya sambil tersenyum. Lalu tiba-tiba dia pun kabur karena ketakutan. Namun, tidak lama setelah itu, Saraswati pun mendapat kemampuan baru. Ia melihat seseorang yang mengalami kecelakaan saat menggunakan motor. Ketika itu, dia langsung teringat dengan temannya yang kabur itu. Setelah menelepon dan menanyakan keberadaan temannya itu, ia pun lega karena temannya sedang berada di dalam mobil bersama kabogohnya. Namun, tiba-tiba ia melihat kembali gambaran orang yang jatuh dari motor sebelumnya. Namun, gambaran itu semakin jelas. Sontak, ia pun merasa khawatir dengan temannya itu dan langsung berniat menyusul temannya. Dan pada saat itu, ia pergi bersama adiknya. Lalu, tiba-tiba ternyata orang yang jatuh di dalam penglihatannya itu adalah dia sendiri bersama adiknya. Dan pada saat itu adiknya tidak tertolong dan meninggoy. Singkat cerita, pemakaman adiknya sudah selesai. Pada saat itu ibunya menyalahkan Saraswati atas kematian adiknya.
Namun Saraswati tidak mau eleh geleng dan mengatakan, Mama mati-matian cari uang buat kamu. Mama kerja buat. Dan mama nggak pernah mau tahu apa yang kita mau. Setelah kejadian itu, Saraswati pun pergi ke luar negeri untuk melanjutkan sekolahnya. Dan setelah 7 tahun, dia pulang setelah menyelesaikan sekolah psikologinya di luar negeri. Pada saat itu, dia pulang diantar oleh taksi. Dan ketika itu, dia disambut oleh tante bersama ibunya. Namun pada saat itu, Saraswati tidak sedikit pun menganggap ibunya, bahkan mencuekannya. Mengingat sebelum dia pergi ke luar negeri, dia sudah dicoret dari kakaknya. Singkat cerita, dia pun mendapatkan pekerjaan sebagai psikiater di salah satu perusahaan. Seandainya di kehidupan nyata kayak gitu, beres sekolah langsung dapat kerja. Nyatanya hasem sarkoneng. Lanjut, ketika akan masuk ke dalam lift di kantornya, tiba-tiba ternyata wanita yang berada di sampingnya itu adalah jurik jarian berkepala somplak. Namun pada saat itu ia sudah terbiasa dengan hal-hal semacam itu, mengingat dia memang sudah sering melihat jurik jarian semenjak dia kecil. Iya, saya lagi lihat desain cover bukunya. Scene pun berpindah kembali memperlihatkan Saraswati sedang berada di sebuah kafe. Pada saat itu dia terlihat sedang menulis sebuah novel berjudul Saraswati, yang tidak lain adalah novel dari kisah hidupnya sendiri. Tidak lama dari itu, iPhone miliknya berdering menandakan ada orang yang menelpon. Saras? Dan ternyata ibunya lah yang menelpon dan menanyakan, "Neng, badewi iraha? Nyamah kedap deui. Nanti kalau pulang jangan lupa ya beliin mama cireng isi suwir ayam yang di depan galon Mang Adang." Setelah selesai dengan pekerjaannya, Saraswati pun pulang. Namun ketika dia berjalan di sebuah trotoar, dia bertabrakan dengan seorang laki-laki yang sedang membawa kantong hitam. Dan tiba-tiba ternyata laki-laki itu membawa bom di dalam kantongnya, yang kemudian ia ledakan di tempat itu, tepat di mana Saraswati berada. Tidak lama dari itu, berita pun dengan cepat memberitakan kejadian itu dan sampai kepada ibunya Saraswati. Scene pun berpindah di mana scene ini memperlihatkan Saraswati yang ada pada scene awal film sebelumnya. Ternyata semua kejadian yang ada di dalam film ini adalah cerita dari Saraswati yang pada saat itu sudah meninggoy. Nama aku Saraswati. Dan film pun tamat. Menurut si aku, film ini sangat bagus dan banyak hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Dari bagaimana kita bersikap kepada orang tua dan harus selalu mendengarkan omongannya. Hingga kalau tangan kita terluka dan mengeluarkan darah, ingat, jangan lari ke WC bakuja, tapi lari ke rumah sakit, minimal ambil P3K, terus obatin tuh luka biar gak mati konyol, oke? Selebihnya kalian nilai sendiri. Sebelum aku tutup video ini, sekali lagi jangan lupa subrek, cukup sekali saja, jangan 2 kali, lalu nyalakan loncengnya, lalu like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.